Hari ini sih yang kita mau bahas ya tentu masih tentang lawan COVID ya, dengan suplementasi penunjang kesehatan, karena kita percaya kalau di balik tubuh yang sehat dan kuat itu terdapat nutrisi yang tepat. Oke. Teman-teman, aku cek sih udah ada semuanya, kayaknya udah terhubung ke audio ya. Tapi nanti mungkin tolong dibantu kalau ada yang baru join di tengah-tengah. Kalau misalkan mereka bilang belum bisa dengar suaranya, itu bisa tekan tombol join audio di pojok kiri bawah dan pilih call via device audio. Tuh, aku izin rekam ya. Recording in progress. Oke teman-teman. Nah, sesuai bahasan, karena kita mau ngomongin soal cekal corona, aku mau ngangkat dulu kenapa sih sekarang jadi lebih penting lagi buat kita aware gitu ya, paham tentang pertumbuhan atau tentang si corona ini gitu. Jadi kalau kita lihat kondisi sama fasilitas tenaga medis Indonesia kita saat ini, itu udah kayak yang foto di kiri nih teman-teman. Dan ini cuma dengan 2 juta kasus COVID terkonfirmasi loh per Juni kemarin. Kalau teman-teman lihat grafiknya di kanan, ini kita bisa lihat nih. Aku kemarin sempat senewan sih di beberapa WhatsApp grup, ada yang ngeklaim bilang Indonesia tuh urutan 114 dari 100 berapa puluh negara. Ngapain sih kita ribut-ribut soal COVID gitu. Wah, itu menurut aku salah paham ya dia ya, salah kaprah tuh. Karena apa? Karena gini, walaupun angka kita 2 juta, yang kita perlu perhatikan adalah kesiapan kita sama percepatan pertumbuhannya nih. Percepatan penularannya. Jadi kalau kita lihat di Desember 2020 kemarin, itu kita udah masuk ke itu puncak yang pernah kita laluin gitu, di mana waktu itu sekitar 13.000 kalau nggak salah jumlah kasus baru per harinya, kasus baru COVID ya. Dan itu kita udah keteteran, makanya pemerintah langsung roll out vaksinnya yang tersedia saat itu dari Sinovac sama Sinopharm. Ya udah langsung, dan kita bisa lihat berangsur-angsur 3 bulan kemudian itu mulai menurun tuh jumlah infeksi hariannya. Tapi kok dilihat dari Juli 10 ya, sekitar hampir sebulan setelah Lebaran, kok naik gitu. Berarti bukan klaster Lebaran, bukan klaster mudik, tapi apa gitu. Nah, ternyata disinyalir memang varian Delta yang masuk dari India itu udah masuk gitu ke Indonesia. Kita belum tahu apakah itu dari Sumatera atau dari Jawa Timur, tapi bukan di situ fokusnya. Fokusnya adalah varian Delta udah masuk, dan varian ini tuh memang lebih ganas, dia menularnya lebih cepat dan infeksinya juga lebih cepat. Jadi ketika tubuh terjangkit tuh kita ngedropnya cepat banget. Nah, salah satu masalahnya yang dibawa COVID adalah badai sitokin kan. Ketika tubuh kita itu berantem sama si virusnya gitu. Ketika berperang, itu tubuh kita jadi korbannya juga gitu, karena sistem imun kita bisa jadi bukan mengorbankan sih ya tubuh kita jadi korban dari sistem imun kita sendiri gitu. Nah, apalagi kalau yang masuk lebih ganas seperti varian Delta, dan sekarang udah ada juga varian Kappa sama Lambda gitu. Makanya sekarang kita lihat infeksi hariannya meningkat nggak cuma ke 13.000, tapi kita udah breaking rekor baru di 20.000. Dan ini setiap hari masih terus bertambah. Dan ya kalau Desember kemarin aja kita udah kolaps nih, kalau teman-teman lihat nih di Maret aja tenaga medis kita tuh udah kayak gitu. Ini yang kita lihat di minggu-minggu sekarang, itu yang orang udah dirawat di luar, di tenda, di luar rumah sakit gitu. Intinya sih ya ayo kita jaga kesehatan, baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang terdekat kita. Jangan sampai udah kena baru nyesel gitu ya. Itu sih ininya. Dan ayo perketat prokes. Nah, ngomongin soal prokes, dari pemerintah udah ada 6 cara ini. Kayaknya teman-teman udah lumayan bosan, tapi aku memang harus ngingetin soal ini sih. Tetap pakai masker, baik itu di tempat kerja, di ruang publik, atau bahkan di rumah sekalipun. Disarankan di rumah tetap pakai masker, karena kita nggak pernah tahu infeksinya dari mana. Yang kedua, cuci tangan. Biasakan cuci tangan, terus minimal selama 20 detik, dan pastikan pakai sabun. Sabunnya juga nggak cuma yang asal wangi. Sabunnya perlu diperhatikan apakah memang ada fitur antibakteri dan anti kuman atau antivirusnya. Nah, terus jaga jarak. Paling aman minimal 2 meter ya. Bukannya maksimal ya, tapi minimal 2 meter kita jaga jarak. Dan itu pun harus pakai masker. Nah, yang keempat, hindari kerumunan baik itu di tempat kerja, di tempat umum, atau yang saya sering bikin prihatin itu kerumunan olahraga biasanya. Teman-teman yang berolahraga, ini tolong diperhatikan, nafas Anda pasti lebih kuat daripada orang-orang yang tidak sedang berolahraga.
Maka dari itu jaga jaraknya itu harusnya lebih dari 2 meter karena hembusan nafasnya pasti lebih dari orang normal gitu ya, atau orang rata-rata. Nah, terus yang kelima disinfeksi. Ini kita perlu siap ya sama terserah nih ada yang spray, ada yang semprot, ada yang racik sendiri. Tapi kita perlu disinfeksi elemen-elemen yang biasanya sering dikontak. Maksudnya apa? Yang biasanya sering kita pakai atau sering kita sentuh. Eh, Contoh yang paling gampang tuh gagang pintu. Orang mau buka pintu pasti buka gagang pintu kan. Itu harus sering tuh kita bersihin sebelum kita sentuh dan kalau bisa sih sesudah supaya orang lain kalau lupa ya paling enggak insya Allah lebih aman gitu. Terus remote di rumah biasanya remote AC, remote TV gitu ya, atau mungkin kunci mobil gitu. Terus alat makan baik di tempat kerja, tempat publik gitu. Ya kita yakin sih kalau di tempat umum, tempat makan biasanya udah dibersihin. Tapi ya sebelum kita pakai nggak ada salahnya kok kita semprot lagi dengan disinfektan. Dan saat batuk, bersin atau tertawa kalau bisa sih tertutup ya. Jadi tetap pakai masker atau kalaupun enggak minimal ditutup dengan siku atau kalau saya biasanya pakai kerah. Jadi saya langsung semprotnya ke bawah ke badan saya sendiri. Itu insya Allah masih lebih aman. Nah, terus perhatikan juga tempat-tempat yang risiko penularan COVID-nya tinggi, itu di tempat rapat, di restoran, di gym, tempat ibadah, apapun agamanya ya, nggak pilih-pilih, terus tempat kerja juga, dan toko. Nah, ini kenapa ini dibilang risikonya tinggi? Karena setelah ditelusuri, memang klaster-klaster itu banyak tercipta karena ya masih ada tempat-tempat seperti ini. Tempat-tempat di mana orang-orang dari beda-beda rumah berkumpul jadi satu gitu ya, atau di beda tempat asal gitu. Nah, ini dari Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional pernah ngebahas soal contoh penyebaran klaster rapat nih. Misalkan ada satu orang aja si A gitu ya, dia udah terinfeksi. Terus dia pernah meeting tatap muka langsung gitu ya di kantor atau di ruang rapat, misalkan sama 10 orang, ternyata dari 10 orang 4 tuh terinfeksi gitu ya, ikutan ketularan gara-gara si A ini. Mungkin mereka yang paling dekat gitu ya, 2 di kiri 2 di kanan. Nah, ada B, C, D, E, mereka tertular karena A gitu ya. Terus si E di luar sana ternyata menularkan ke si O. Nah, si C ini yang lagi kita pantau, C ternyata meeting lagi sama kelompok yang lain gitu, misalkan sama 10 orang yang lain, dan ternyata dia menularkan ke 4 orang di sekitarnya, F, G, H, I gitu. Baru ketahuan setelah apa? Setelah ada si G yang memang mungkin kondisi badannya lemah, beberapa kemudian dia meninggal. Meninggalnya juga pas dites positif COVID. Nah, baru deh dicek kan nih dari mana nih sumber ininya. Sementara ketika G sebelum meninggal, G udah sempat menularkan ke JKLM gitu ya. Mungkin sempat meeting atau mungkin sempat ngobrol bareng di tempat makan gitu. Nah, yang kasihan adalah si N. N yang nggak tahu apa-apa, yang bukan di kelompok kerja, nggak pernah ikut kongko-kongko gitu ya. Tapi N mungkin sempat ngobrol berdua sama si J, tanpa ternyata terinfeksi dari G, G dari C, C dari A. Maka si N juga jadi positif dan kontaknya mungkin kontak erat bisa. Jadi misalkan istri ketemu suaminya yang masih kerja dari kantor atau sebagainya, kombinasinya bisa macam-macam. Ya, ini ragamnya tuh banyak banget, tapi ya ini salah satunya yang dicontohin. Gitu. Nah, sekarang aku mau bahas kenapa sih sekarang perlu suplementasi walaupun tadi udah ada 6 langkah untuk pencegahan penularan COVID ya. Karena ini teman-teman, ini tanpa ada COVID aja kita udah tahu kok kehidupan modern itu kita sangat sibuk ya. Dan karena kita sangat sibuk jadi sangat sulit untuk makan benar dengan setiap hari. Jadi pastilah kita perlu bantuan untuk menjaga pola makan kita gitu. Ini tanpa COVID pun udah seperti ini gitu. Dan kenyataannya, ini aku lupa tahun 2016 atau 2018 ya, fakta WHO itu udah mengungkapkan di dunia 3 dari 4 orang itu belum cukup memenuhi asupan kebutuhan makan buah dan sayuran dalam pola makan sehari-hari. Di Indonesia lebih parah, kalau di dunia kan 75% ya, 3/4. Indonesia itu 95,5%, lebih tinggi lagi ya. Orang kita tuh belum memenuhi itu gitu. Nah, sekarang kita lihat setelah ada COVID, ada masuk ke masa pandemi, kondisinya kira-kira lebih ini nggak sih? Teman-teman siapa aja yang di sini tidurnya lebih telat, bangunnya lebih siang, atau kurang istirahat? Atau mungkin malah tidurnya telat tapi bangunnya tetap pagi, itu lebih kasihan lagi sih.
istirahat pasti lebih kurang lagi. Terus tanpa dirasa mungkin jam kerja lebih panjang gitu ya, mau diakui atau enggak. Kadang meeting harus nunggu orang bisa sampai 20 menit, ngaret. Terus kerja mungkin juga sampai jam 8 sampai jam 9. Teman-teman aku usia 25 sampai 30-an rentangnya di situ, mereka tuh banyak banget komplain soal itu. Jam 9 masih kerja katanya. Nah, terus menerus duduk untuk terus kerja karena mereka harus standby. Kadang juga ya mau ngerjain apa-apa ya tetap aja duduk mungkin di ruang kerja, mungkin bahkan ada yang kerjanya ya di ruang makan gitu, di meja makan. Hasilnya apa? Hasilnya kurang gerak. Sama aja kayak kalau dulu orang bilangnya couch potato, kalau yang ini jadinya sedentary lifestyle. Terus campur aduk juga tugas di rumah sama kerjaan kantor. Jadi stresnya tuh makin ini dan nggak ada perubahan suasana. Dan mungkin beruntung kalau teman-teman masih ada keperluan untuk datang dan bekerja di kantor. Tapi ya itu bukan berarti tanpa risiko juga. Karena apa? Karena kita nggak bakal pernah bisa memastikan orang lain itu ketat dalam menjalankan prosedur kesehatan gitu. Jadi ya gimana dong, ya udah kalau kita nggak bisa nyuruh-nyuruh orang lain ya kita mulai dari diri sendiri. Kita bentengi diri kita dengan benteng yang tepat, salah satunya ya nutrisi. Nah, aku juga mau nekanin soal bedanya sembuh sama pulih nih teman-teman. Masih banyak yang kayaknya belum paham atau mungkin ngerasa sembuh tuh ya pulih gitu, padahal ternyata enggak. Teman-teman gini, contoh nih kalau sehat bangunan rumah gitu ya masih bagus, masih lengkap gitu ya, pintunya juga masih masih rapet gitu ya. Nah, itu badan kita yang sehat teman-teman. Dan kalau kita mau tetap sehat, nggak mau sakit, ya ada prosedur pencegahannya gitu supaya kita nggak sakit. Salah satu contohnya kalau untuk COVID ya ketat prokes sama kalau bisa secepat mungkin vaksinasi. Atau mungkin kalau untuk anak-anak pastikan imunisasinya lengkap. Nah, yang masalah adalah semakin tua biasanya, bukan tua, semakin dewasa biasanya, itu kita makin susah atau malas olahraga rutin. Pola makan makin berantakan, ya nggak? Istirahat makin kurang, terus nutrisi juga makin nggak terperhatikan gitu. Padahal ya itu perlu semuanya tuh. Kalau kita lihat di sini nutrisi itu biasanya paling terakhir deh. Orang ngerasa gue udah makan gitu, padahal ternyata kalau dicek nutrisinya nggak seimbang. Nah, disitulah kita biasanya ketika kita kontak sama orang yang berpenyakit atau terpapar sama virusnya gitu ya, itu badan kita nggak siap dengan bentengnya gitu loh. Jadinya kita jatuh sakit. Jadilah kebakaran istilahnya. Kalau di rumah ini kebakaran, ya otomatis rumah kita atau properti kita punya rusak karena terbakar ya, karena api ya, fire damage gitu ya. Nah, untuk meredakannya kan kita perlu bantuan dari ini dong, dari kayak contoh kalau di sini pemadam kebakaran, misalkan tenaga medis, terus mungkin ada obat-obatan, ada lain-lainnya deh, dan termasuk imun tubuh kita sendiri. Nah, ketika imun tubuh kita bekerja, khusus untuk COVID ini ternyata terjadi badai sitokin. Itu yang sitokin itu berperang, tadi aku dijelasin, berperang melawan virus, ternyata makan korban ke sel-sel tubuh kita yang masih sehat. Salah satunya adalah ke pernafasan. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat 3 minggu terakhir ini banyak keluhan itu tabung oksigen cepat habis karena memang banyak banget orang yang tiba-tiba butuh alat bantu pernafasan dan itu masanya kurang dari 24 jam itu harus tertangani, kalau enggak ya sorry nih, kalau enggak ya bakal resiko kematiannya tinggi banget. Nah, saturasi di bawah 90 aja udah berbahaya. Aku kemarin nemuin orang saturasinya sampai 25 kalau nggak salah, dan itu benar hitungan jam 6, dari jam 6 sore baru dapat rumah sakit jam 10, jam 11-nya udah wafat. 11 malam. Gitu. Itu sakit. Ketika sembuh, badan kita udah hancur-hancuran gitu loh. Udah digerogotin sama penyakit, yang fire damage tadi udah juga hancur gara-gara badai sitokin, gara-gara mungkin water damage dari proses penyembuhannya gitu loh. Jadi ya kita tetap punya rumah, tetap punya badan, tapi kan udah nggak utuh gitu. Dulu kalau sebelum COVID mungkin saya bahasnya tentang stroke. Orang ketika serangan stroke ada treatmentnya, golden periodnya gitu. Tapi ketika selesai stroke biasanya kan masih ada gejala-gejala ininya ya, masih ada keluhan-keluhannya tuh. Masih lidahnya masih keluh, masih nggak bisa ngomong gitu ya. Nah itu makan waktu lumayan lama supaya pulih. Gimana caranya? Ya tadi balik ke yang pencegahan tadi, tetap harus ketat prokes, dia harus diajarin olahraga, terapi, makannya harus sehat, nutrisinya harus seimbang, istirahatnya juga harus cukup. Memang itu harus dikerjakan kalau kita mau sehat gitu. Nah, fokus kita hari ini nutrisi yang seimbang. Sekarang gimana sih cara kami di sini beberapa
pilih suplementasi yang memang tepat dan seimbang untuk tubuh. Kita tahulah pilihan di luar sana banyak, kalau nonton TV atau apa iklannya pasti masuk gitu. Tapi apa iya klaim-klaimnya sebagus itu? Nah ternyata enggak. Kalau kita sih percaya kalau kita dengar sesuatu kita harus lihat di belakangnya ada apa. Di sini kita kalau lihat merek kita ngelihat di balik mereknya ada apa, di balik label itu ada apa. Nah ini aku mengenalin Go behind the Nutrilite label and you'll discover passionate people relentlessly focused on making your nutritional supplements as pure, safe, and effective as possible. At Nutrilite, we believe that knowing how your supplements are made and where their ingredients come from is incredibly important and critical to your overall health. That's why we strictly follow our seed to supplement traceability process, meticulously testing all our plant-based ingredients, authenticating every botanical. Suaranya hilang. At every stage of their life cycle, starting from the origin of the seeds, to the soil they grow in, to timing and method of harvest, to extraction and concentration, and to the finished product we deliver to you. We can do this because we're the only global vitamin and dietary supplement brand to operate our own certified organic farms, nearly 6,000 acres of them. And we constantly audit and certify our worldwide network of supplier farms. We've been doing it this way for more than 80 years, simply because it's the right thing to do. Oke. Ya, segitu dari Nutrilite. Jadi go behind the label, kita tahu produknya Nutrilite itu punya formula yang unik untuk jaga kesehatan. Konsepnya adalah alami, aman, dan efektif. Asalnya jelas. Cek di balik labelnya ada apa aja. Ternyata ada rangkaian 9 proses yang dijaga ketat oleh Nutrilite. Mulai dari pemilihan tanaman, mulai dari seleksi benih, terus sampai pemilihan ladangnya, terus penanamannya, proses panennya, ekstraksinya, pengolahannya, pengemasannya, dan juga ke pengiriman ketika kita pesan, ya, kita sebagai konsumen. Nah, Nutrilite ini siapa sih? Nutrilite itu udah 80 tahun lebih ya pengalaman, dan memang pelopornya multivitamin di dunia. Makanya nggak heran Nutrilite itu nomor 1 penjualannya untuk vitamin dan suplemen diet. Nah, sorry, aku minum dulu ya. Semangat banget soalnya. Nutrilite ini, kalau aku ngomong sama teman-temanku, aku bukan doping, bukan juga obat. Nutrilite itu ya suplemen gitu. Kenapa aku harus bilang bukan doping? Ya ini bisa dilihat. Nutrilite itu udah jadi nutrition partner resmi klub bola AC Milan ya. Itu kan papan atas tuh di dunia terkenal. Dan itu udah dari zamannya Ronaldinho, berarti tahun 2000 berapa tuh aku lupa. Kalau ini produk doping pasti nggak bakal dipakai di klub bola. Intinya itu sih. Dan di Olimpiade juga dipakai gitu. Ya. Nah, ini ujian-ujiannya yang harus dilalui dan harus lulus oleh semua produknya Nutrilite, apapun varian yang manapun gitu ya. Dari uji kealamian itu ada dari diuji di lab, terus identitas botaninya, terus juga harus terkonfirmasi nggak mengandung GMO atau yang dimodifikasi secara genetis, terus juga penampilan fisik dan penciumannya harus alami, nggak boleh ada bau-bau kimia atau bau-bau yang aneh gitu ya, dan identitas sama jumlah bahan mentahnya itu harus sesuai takaran semuanya. Terus uji keamanan itu untuk memastikan nggak ada hal-hal yang buruk di situ. Contoh pestisida, nggak boleh mengandung pestisida, nggak boleh mengandung logam berat, bakteri, E. coli, itu yang bikin diare ya. Terus salmonella itu yang bikin tifus, ragi sama jamur, itu yang bikin produk-produk organik cepat rusak gitu ya. Sama deteksi sinar X atau logam, deteksi logam. Itu harus dipastikan nggak ada di semua produk yang Nutrilite. Terus uji keefektivitasannya, ada manfaatnya nggak nih? Vitaminnya sesuai nggak sama yang diteliti sebelumnya? Itu harus sesuai. Mineralnya juga, fitonutriennya juga, ukuran partikel bahkan sampai diperhatiin. Nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Kelembapannya juga, berat tablet, kekerasannya. Ada yang soft gel harus empuk tapi nggak boleh terlalu lembek juga gitu. Terus peleburannya, berapa lama waktu dia ketika masuk ke dalam tubuh dia diserap gitu. Ada yang mungkin perlu lama, kayak contoh vitamin C, karena daya serap tubuh lemah, tapi rendah untuk vitamin C. Tapi ada juga yang mungkin perlu cepat. Nah itu
masuk ke situ tuh, diuji semua tuh fisiknya. Bahkan yang aku tahu tulisannya aja, misalkan ada tulisan biosi gitu ya, misalkan stripnya hilang itu kena reject pasti gitu. Jumlah tabletnya kalau lebih alhamdulillah ya, tapi ya nggak pernah juga sih, karena pasti spesifik dibilang 90 butir. Pemeriksaan paket sama labelnya itu harus tertulis sempurna semua. Nah, dari ladang aja teman-teman bisa ikutin CCTV-nya langsung dari Nutrilite ini gitu. Teman-teman bisa lihat di Meksiko, di Trout Lake Barat, Trout Lake Timur, terus di Brazil, itu teman-teman bisa lihat. Makanya nggak heran Nutrilite itu punya sertifikasi banyak banget, terutama yang ini, CCOF untuk organic farm, WSDA, itu dari Washington, masih terkait ladang, dan produk jadinya itu punya label halal. Label halalnya juga nggak cuma MUI, berlakunya internasional tuh ada dari Ivanka, ya. Jadi keren banget Nutrilite ini. Nah, untuk sharing session kali ini tentang cekal corona bersama Nutrilite akan dibawakan oleh Bu Nini nih, yang udah berapa, hampir 30 tahun ya ngebawain memakai dan mengkonsultasikan tentang Nutrilite ini. Dan ini ada paket-paket yang memang sudah jadi andalan kita deh Kak, untuk perawatan, pencegahan, dan penyembuhan dari corona. Silakan Bu Nini, waktu dan tempatnya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita cuma mau sharing tentang gimana sih suplementasi apa yang bisa membantu kita mempertahankan daya tahan tubuh kita untuk menghadapi di masa pandemi ini. Jadi ada 2 bagian, nanti yang produk yang untuk kita tetap stay kuat, sama yang untuk yang sudah terpapar virus. Oke, slide berikutnya. Kebetulan sih saya sebagai pemakai Nutrilite ini sejak Nutrilite masuk ke Indonesia itu tahun 1996. Jadi udah berapa tahun tuh? 96 ke sekarang sudah 25 tahun saya udah pakai Nutrilite. Hasilnya ya alhamdulillah, daya tahan tubuh bagus, jarang sakit dan lain sebagainya. Nah, ini ada Nutrilite Daily. Nutrilite Daily itu apa sih? Dia vitamin keluaran ada yang merah, yang kuning. Kita Daily ini isinya vitamin, 7 mineral, dan konsentrat tumbuhan dalam 1 tablet. Nah, penting banget ada 10 vitamin dan suplementasi ini kita membantu kita apa aja sih trend yang orang cari, apa sih vitamin D, vitamin C, ada vitamin C, kompleks. Kenapa sih itu penting semua? Kalau vitamin D itu kan bisa membantu tubuh kita untuk mempertahankan kadar kalsium dalam darah dan fosfor dalam darah. Nah, juga dapat melindungi tubuh kita dari infeksi saluran pernafasan. Terus ada zinc atau zinc ya, itu bisa untuk meredakan gejala hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk. Nah, itu kan beberapa keluhan yang ada di pasien COVID. Juga vitamin C, dia fungsinya apa sih? Menangkal radikal bebas, jadi antioksidannya paling tinggi. Nah, itu juga membantu mengurangi peradangan di tenggorokan dan paru-paru, gitu. Apalagi yang terpapar COVID. Nah, sedangkan B-kompleks sendiri, B-kompleks tuh banyak macam-macamnya, dan B6 ini itu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di Daily ini kita lihat isinya banyak banget, ada A, D, E, C, terus ada riboflavin, tianin, niacin, vitamin B6, folik acid, B12, ada kalsium, ada copper dengan batas tertentu. Nah, yang kita warnain kuning ini, 4 macam ini adalah salah satu untuk kita menguatkan daya tahan tubuh kita dari virus COVID ini. Virus COVID ini. Oke, selanjutnya. Dan Daily itu mengandung 5 spektrum warna. Nah, kenapa sih penting banget buah dan sayuran? Teman-teman tahu kan, 95,5% orang Indonesia itu kurang makan buah dan sayuran. Padahal WHO tuh mensarankan kita setiap hari makan minimal 9 porsi buah-buahan dengan 5 macam warna, 5 spektrum warna itu. Karena penting banget gitu. Padahal orang tanya, udah makan berapa? Ya semangka cukup ya. Semangka tuh kan isinya cuma air aja ya. Tapi ada vitamin. Kenapa? Satu warna doang lagi merah. Cuma 1 warna aja. Padahal kita butuh 5 gitu loh. Karena manfaatnya berbeda.
satu sama lain berbeda. Contohnya nih, misalkan putih itu untuk kesehatan tulang sama gigi. Nggak cuma tulang sama gigi juga sih, untuk macam-macam sih, persendian dan lain-lainnya. Kalau hijau nih, itu untuk meningkatkan sel tubuh kita lebih bagus. Hijau sayuran kan, semua rata-rata hijau. Kalau yang kuning tuh orange, tomat dan lain-lain, itu untuk apa sih? Untuk kesehatan mata. Jadi penting banget nih di pandemi ini, kenapa kita mesti makan buah-buahan yang berwarna orange? Ya kan kita kebanyakan nonton gadget ya. Nah kalau yang merah itu untuk kesehatan jantung kita. Jantung penting banget karena kan kalau berhenti ya udah berhenti semua kehidupan kita. Nah itu yang warna merah. Nah sedangkan yang ungu, saya suka banget yang ungu, itu untuk kesehatan otak. Ya minimal biar nggak lemot aja nih. Itu saya makanya saya suka banget makan itu. Selain anggur ya, anggur kan mahal, kita makan itu aja, buah naga itu kan warnanya juga. Nah di double X ini kita isinya tuh udah macam-macam banget. Ada 10 mineral, 12 vitamin, dan 22 konsentrate fitonutrien dengan 5 spektrum warna gitu loh. Nah, apalagi sih pemakaiannya cukup 1 sampai 2 sehari. Jadi kalau misalkan untuk sebelum kita terpapar, kita minum ini aja. Jadi daya tahan tubuh kita lebih bagus dan ya, tidak mudah terpapar gitu loh. Nah, kalau kita suplai vitamin mineralnya itu kurang, maka tubuh kita rentan terjadi kelebihan radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Apa sih stres oksidatif itu? Nah, itu ya yang kita alami sehari-hari. Sibuk bekerja jadi stres, terus apa? Makan nggak cukup, tidur kurang, dan lain-lain. Dan itu yang bisa menimbulkan kita yang namanya penyakit degeneratif. Nah, kita mau nggak sih seperti itu? Ya, kalau bisa sih enggak ya. Amit-amit kalau misalkan tambah usia tapi tetap stamina dan semuanya tetap bagus, kenapa enggak? Nah, bagusnya lagi, usia kita yang baru ini, dia tabletnya ukurannya lebih kecil dan ada rasa peppermint, jadi lebih enak dan di lambung tuh aman. Dan tambahannya itu ada rosemary, turmeric, dan sapora japonica. Dan dia memberikan perlindungan reaktif dan proaktif terhadap radikal bebas. Jadi oke banget. Tapi jumlahnya banyak, sayuran dan lain-lainnya. Cuma dosisnya nggak tinggi banget, maksudnya artinya komplit lah gitu. Berikutnya. Nah, omega 3. Kenapa sih kita penting omega 3 untuk zaman COVID ini? Dia membantu untuk tidak terjadi pengentalan darah itu. Tapi omega 3 kita itu sudah mengandung yang namanya 180 EPA dan 120 DHA. Itu satu butirnya ya. Nah, satu-satunya produk omega 3 yang punya hak paten memakai salmon ya cuma kita. Di luar sana itu banyak omega 3 tapi nggak punya hak patennya. Jadi mereka isinya nggak ada salmon gitu, ikan-ikan yang lain lah seperti itu. Dan nggak tahu juga ada di mana. Nah kalau omega 3 kita itu ikan salmonnya itu sudah diteliti sejak tahun 1950 oleh Karl Enberg sendiri di laut Norwegia, mulai dari Fjord Norwegia. Kebetulan saya udah pernah ke sana tapi saya lupa juga ya. Sampai hingga arus Humboldt yang kaya dengan nutrisi di Samudra Pasifik. Dan itu sumpah dingin banget. Nah, ikan salmon kita itu dia ada di laut dalam. Jadi kalau misalkan tabletnya ini, kapsulnya ini, gel soft gelnya ini kalau kita masukin asli apa enggak ya, kalau kita masukin ke freezer, dia nggak akan pernah beku. Kalau omega 3 yang lain kalau kita masukin freezer pasti beku. Nah, dia proses dan produksinya ketat dan kompleks. Jadi karena omega 3 itu mudah teroksidasi dan terkontaminasi, nah tablet ini memproduksinya di dalam ruangan hampa udara dengan infeksi setiap 30 menit untuk setiap kapsulnya. Dan dia menerapkan standar yang ketat melebihi standar WHO untuk menekan efek kontaminasi biologis dan logam berat. Nah, kenapa sih kan ada ikan-ikan tuh kalau di dekat perairan tuh kan banyak dioksin, tapi kalau kita kalau dalam jadi tidak terkontaminasi gitu loh. Nah,
Fungsinya omega 3 apa sih? Untuk kesehatan otak, hati, antiinflamasi, sama penyakit-penyakit yang menimbulkan risiko seperti terjadi kena serangan stroke, cancer, dan juga jantung. Berapa sih porsinya? Kalau sehari-hari cukup 3 kali 1. Nah, dibanding daripada kita mengkonsumsi ikan salmon nih, ikan tuna tuh perlu 8 ons. Kalau salmon itu perlu 1 ekor ya, 400 miligram. Nah, kalau omega 3 cukup 400 miligram. Nah, kalau telur tuh 5 butir. Contohnya gini deh, kalau ikan salmon itu kan ratusan ribu ya. Nah, kalau kita punya 1 kapsul omega 3, itu nilainya sekitar cuma 6.000. Jadi kan murah daripada kita mengolahnya salah, mendingan kita minum omega 3. Jadi kandungan omega 3 yang dalam sepotong ikan salmon itu sama dengan 1 soft gel Nutrilite Salmon Omega 3 kompleks kita. Harganya ini ada di sini. Oke. Ada vitamin E-nya juga. Nah, produk yang berikutnya adalah protein. Jadi, teman-teman tahu kan kalau kita kekurangan protein, apa sih yang terjadi? Rambut rontok, rambut cepat beruban, kusam kulitnya, kering, terus penurunan kekebalan tubuh, kesehatan ototnya berdampak pada pola hidup sehat, capek ya, jadi suka linu-linu, nah kayak gitu tuh, terus tubuh kekurangan energi, jadi gampang lowbat. Nah, solusinya ini ada nih, kita ada yang namanya protein. Jadi minum protein, tinggi protein ini yang terbuat dari kacang kedelai, kacang polong sama gandum, itu dia kita punya mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Berapa sih porsinya kita minum? 4 scoop atau enggak 2 kali 2 scoop seharinya cukup. Terus berikutnya. Nah, protein itu yang tepat itu seperti apa sih? Nah, kalau 2 skop protein itu mengandung 13 sampai 17 gram protein, di mana skor protein kita tuh paling oke karena PDCAS-nya sampai 1. Jadi protein itu langsung diserap sama tubuh kita. Nah, kita ada 4 macam rasa ya di situ, nanti akan aku jelasin. Tapi yang pasti kita punya ada di protein kita tuh mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sama tubuh kita. Ya adanya yang tadi di kacang kedelai, kacang polong, dan juga gandum. Nah, satu asupan itu dia memenuhi 22-28% kebutuhan protein harian. Jadi tetap kita bisa hitung disesuaikan dengan berat badan sama aktivitas setiap orang kan berbeda-beda. Slide berikutnya. Oke, produk yang berikutnya adalah B-kompleks. B-kompleks itu buat apa sih? Kalau di luaran itu ada B-kompleks, sangobion, kayak gitu-gitulah yang isinya B-kompleks. Tapi mereka isinya tuh nggak banyak B-kompleksnya, dan itu sintetis ya, tidak alami. Nah, kalau kita punya alami, dan ada 8 B-kompleks. Vitamin B-nya ada 8 mengandung, dan bagusnya kita punya itu double layer tuh istilahnya sama extended release, jadi penyerapannya itu bertahap gitu loh. Nah, kalau contohnya apa sih kalau kita kekurangan vitamin B, mudah lelah, gampang pusing, terus suka moody, gampang marah dan lain-lainnya, terus suka nggak bisa konsentrasi. Misalkan barusan aku tadi naruh kacamata di sini, terus tadi di mana ya, karena lupa taruh pensil dan lainnya itu karena kita sulit konsentrasi. Terus iritasi pada mulut, lidah, dan kulit. Nah, ini kandungannya kita bisa lihat di sini apa aja, ada di semua label botolnya, dan tulisannya jelas, nggak kecil-kecil. Kalau saya suka, karena udah lama ya nggak makan obat apapun, kalau kita lihat, saya selalu lihat isinya dulu, bahan bakunya apa sih gitu. Berikutnya, nah ini kita ada 8, 2 di antara B2 sama B12 itu dalam waktu nggak sampai 2 jam itu dia bisa diserap sama badan kita. Tapi yang berikutnya B1, B3, B5, B6, B7 sama B9 itu diserapnya nanti sampai 8 jam. Jadi kita benar-benar extended release. Nah, bahan bakunya itu dari spirulina dari California Tenggara. Terus itu merupakan superfood alami yang kaya dengan vitamin B12 dan B kompleks lainnya. Jadi double layer tuh kita penyerapannya lebih lama. Jadi kalau kita berapa sih sehari cukup 1, tapi kalau misalkan Anda udah terpapar COVID itu badan udah sakit semua, nah itu kita perlu 2.
Tapi juga nggak Kalau apa-apa jam sih. kerjanya di atas 8 jam ya, Bu? Kenapa? Atau kalau jam kerjanya mungkin di atas 8 jam Oh gitu iya, ya, bagi tenaga medis ya itu gitu ya. tadi. Kan bisa Benar. Kalau jam kerjanya di atas 8 jam sih bisa. Kita bisa minum lebih. Kebetulan saya kemarin sempat kena hipotiroid. Jadi itu nggak enak banget. Nah, saya dianjurkan minum 6 sehari. Tapi jadinya oke, jadi cepat sekali recovery. Ini angka labnya jadi cepat banget naik. Jadi normal kembali. Oke, berikutnya. Nah, vitamin C nih. Apa sih akibatnya kalau kekurangan vitamin C? Banyak. Kalau kita luka itu lama sembuhnya, terus kulitnya kering, busikan, kasar, nggak enak, terus gampang sakit, terus sariawan itu paling sering banget gitu loh. Nah, vitamin C kita mengandung acerols cherry. Dia sumber vitamin C-nya dari acerols cherry. Satu vitamin acerols cherry itu berbanding dengan 5 jeruk. Jauh banget ya, mendingan kita makan 1 cherry ya. Nah, dipanennya itu pada waktu buahnya masih berwarna hijau karena kandungan vitamin C-nya mencapai puncak pada saat di puncaknya. Nah, ada dibudidayakan di ladang pertanian di Ubajara, Brasil. Jadi ngomong-ngomong, kebetulan saya sudah pernah diundang ke pabriknya, ke laboratoriumnya, bahkan ke ladangnya yang waktu di Lakeview. Lakeview di mana sih? Itu di Amerika lah pokoknya, dekat Anaheim. Nah, di situ. Jadi kita kalau itu saya jadi yakin apa sih yang kita makan. Jadi kalau misalkan orang nawarin, oh ini lebih bagus, ini lebih bagus. Yang pertanyaan saya suka nanya gini, bahan bakunya apa, isinya apa, kandungannya apa. Terus yakin nggak yang diminum bagus apa enggak, seperti itu. Ada enggak efeknya sama langsung sama badan kita. Karena orang yang kebanyakan minum vitamin C biasanya lambungnya kena asam lambung, kena mah seperti itu. Tapi kalau kita punya aman sama sekali. Oke, berikutnya. Dan mengandung itu bioflavonoid ya. Nah, vitamin D nih, Kalmak D. Suplementasi yang mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin D. Nah, banyak di luaran itu kan minum yang kalsium aja, yang magnesium aja, atau apalagi yang sekarang harus dengan adanya COVID orang panik terus harus ada vitamin D-nya banyak-banyak sampai berapa puluh ribu IU gitu. Minum susu, oh ya susu itu yang gambar beruang ya. Terus ya gitu dah. Kita tuh 1 tablet itu kenapa ada kalsium, magnesium, vitamin D? Kalau kalsium itu tidak bisa diserap tubuh kita langsung, jadi dia harus ada magnesium dan vitamin B untuk bisa diserap sama tubuh kita dengan maksimal gitu loh. Nah, vitamin D karma kita itu berasal dari rumput laut yang terklasifikasi dan bebas laktosa. Nah, lebih banyak kalsium dibandingkan 2,2 cup yogurt. Terus magnesium dibandingkan dengan kalau kita makan nasi 3 mangkok, capek kali ya. Terus vitamin D sama susu dibandingkan dengan susu formula. Nah, vitamin lemak ya, Bu, ya? Nggak pakai lemak. Nah, kalau vitamin D kita ini ada berapa IU sih? 3 kali 1 kan aturan minumnya itu udah 400 IU. Kalau kita butuh 1000, 1200, ya kita minum aja 3 kali 2 sama di daily juga udah ada vitamin D-nya 400 IU. Jadi kita bisa minum 6 kalmak dan 2 daily itu udah hampir 2000 IU kan, lumayan gitu loh. Oke, dia juga bagus banget, nggak hanya untuk tulang dan gigi, itu bagus untuk memperkuat kerja otot dan jantung kita, terus antiinflamasi juga. Jadi orang yang kena mah, itu asam lambungnya tinggi, kalau kita minum kalmak, dia akan ditekan, dia akan mengikat asam lambung yang ada asam lambung dalam tubuh kita. Berikutnya, oke. Nah, vitamin E. Kenapa sih vitamin E nggak hanya untuk tulang sama untuk kulit ya, tapi dia juga untuk membantu memelihara kesehatan untuk radang tenggorokan, karena kita ada ada vitamin E-nya itu dari minyak biji gandum gitu. Jadi kalau misalkan tenggorokannya nggak enak, ya udah punya aja. Nah, kita ada garlic licorice, dia antivirus
dia sebagai antivirus ya. Jadi kalau kita lagi flu nggak enak kita minum itu. Karena garlic kita nggak hanya untuk orang darah tinggi gitu, nggak juga gitu loh. Jadi dia karena ada licorice-nya, ada parsley, ada watercress, sama ada aroma peppermint. Jadi biar orang kan kalau makan bawang putih nggak enak gini-gini, nggak. Kalau pakai kita punya sih aman sih, nggak ada bau-bauan bawang putih sama seperti itu. Kalaupun kita mau aman ya kita minumnya aja tengah-tengah makan. Jadi misalkan yang sensitif banget bawang putih ya kita minumnya tengah-tengah makan jadi nggak akan terasa. Atau nggak pas mau tidur, kalau kita minum kan kalau udah tidur kan nggak inget gitu loh. Berikutnya. Nah jadi kita ada suplementasi dibagi dua, suplementasi mencegah sakit. Jadi sebelum kita terpapar kita minum aja daily atau double X karena dia multivitamin yang untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Terus vitamin C atau kita punya yang namanya BioC+. Dia juga extended release, jadi diserap sama tubuh itu bertahap 8-24 jam. Jadi cukup 1 sehari is okay. Tapi kalau nggak yakin, 2 is okay juga gitu loh. Dan diserapnya tuh dia perlahan banget. Nah kalau MACD itu selain untuk mencegah terjadinya kenaikan asam lambung, kalau lagi flu atau enggak kita kalau sakit banyak minum obat dokter atau obat kimia itu, nah itu kan pasti lambung kita suka nggak tahan. Nah biasanya jadi kena mah, asam lambungnya tinggi. Nah kalau kita minum Calmac itu dia bantu mengikat asam lambung yang ada di dalam usus kita, serta dia menguatkan pembuluh darah dan jaringan otot juga. Jadi yang pasti itu dia memperkuat kerja otot jantung. Orang yang aritma ya, yang detak jantungnya nggak beraturan itu kalau minum Calmac itu bagus banget. Nah sedangkan Wijum E tadi membantu kinerja dan penyerapan vitamin C dalam tubuh dan mampu meredamkan radang tenggorokan. Kalau teman-teman lagi flu, batuk kan suka radang tenggorokan nggak enak, punya aja. Jadi yang pakai air dikunyah aja, didiemin kira-kira 30 menit baru kita minum air. Itu efektif banget, cepet banget. Berikutnya, nah ini kalau suplementasi kalau udah terpapar nih, boleh slide-nya, Be? Nah, biar kita lebih cepat pulih. Kan kita nggak mau berlama-lama sakit nunggu 14 hari ya, kalau bisa 7 hari, 5 hari lebih udah oke, kita cek udah swab PCR-nya udah negatif, kenapa enggak gitu. Tetap pakai daily atau double X, tinggal tergantung Anda cocok yang mana gitu. Terus high protein powder karena dia membantu regenerasi sel yang cepat. Jadi nutrisinya kalau kita minum protein itu langsung badannya enak banget. Nah untuk penderita yang sudah terpapar COVID, kita sih sebaiknya minum yang yang green tea karena dia mengandung bioflavonoidnya lebih tinggi gitu. Nah terus kalau omega 3 sama omega 3 untuk apa sih? Yaitu tadi biar terjadi tidak pengentalan darah karena kalau virus COVID itu kan menyerangnya langsung yaitu darahnya langsung kental semuanya dan menyumbat pembuluh darah sendiri. Terus garlic dan licorice itu untuk melawan sumber penyakit seperti bakteri dan virus yang udah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi lebih enak, nggak demam dan lain-lainnya. Berikutnya. Jadi lebih banyak vitaminnya, ada B kompleks yang tadi biar badannya nggak linu-linu, dan itu kan serang udah ke otot sama syaraf kita ya. Jadi menjaga metabolisme tubuh kita dan dalam pembentukan energi biar lebih optimal. Vitamin C sendiri biasa karena dia antioksidan, membantu dari radikal bebas yang masuk yang nggak jelas itu ke badan tubuh kita. Terus Calmac D itu untuk biar nggak kena asam lambung. Untuk penderita dia fungsinya lebih ke antiinflamasi kalau kita sudah terpapar itu ya. Jadi kalau misalkan paru-parunya udah penuh air, jadi dia lebih kering, lebih cepat keringnya. Terus vitamin E tadi, kalau udah tenggorokannya udah nggak enak, selain kita kumur-kumur gargle dengan merek yang depannya B itu, itu membantu banget. Jadi dikunyah-kunyah bisa sampai 3 kali 2 lah sehari. Cukup kalau udah gak enak banget ya kan, orang udah slam dan lain-lainnya kita pakai itu aja. Nah untuk yang tambahan aja, untuk yang teman-teman yang untuk ngejaga prokes yang biasanya, cuci tangan nih kita punya ada namanya hand soap ini bagus banget, sedikit tapi oke, dia pokoknya oke. Terus kita juga ada
hand gel, dia sudah ada anti disinfektan, sudah ada disinfektannya juga gitu. Jadi dari luar sama dari dalam kita sudah dapat perlindungan yang lebih baik. Slide berikutnya, udah habis? Nah, sudah habis. Jadi teman-teman, kita kan mau diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangin ini nggak gampang terpapar sama virus yang sekarang beredar nggak jelas ada di mana. Kemarin saya baru ngobrol di grup WA teman SMA itu, ibunya barusan meninggal karena COVID. Saya langsung nanya, kenapa sih kok bisa kena? Padahal ibunya bersih dan lain-lainnya nggak ini. Tapi ibunya itu punya anak kos gitu loh. Itu ada 15 dan dia sama staffin satu aja. Nah itu gara-garanya cuma karena terima uang kos cash gitu loh. Terpapar lah ibunya, hari ketiga nggak enak badan, anak-anaknya datang nengokin. Terus hari kelimanya ibunya masih nafas, diantarlah ke UGD, ternyata positif COVID, langsung masuk UGD. Langsung masuklah ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, langsung habis itu nggak beberapa lama langsung ICU. Singkat cerita nggak berapa lama, 3 hari apa 6 hari aku lupa, sudah masuk gitu meninggal beliau. Dan di rumah itu yang kos itu ada 8 yang terpapar. Adik-adiknya teman saya yang 2 keluarga ini juga terpapar positif COVID. Kebetulan teman saya enggak, jadi dia sendiri yang negatif. Dan sedihnya di informasi sama rumah sakit, ibunya meninggal nih jam 11:30 siang kemarin, hari Sabtu. Terus hari Sabtu atau Minggu? Hari Sabtu. Tapi kan kita kan nggak bisa ya ngambil jenazah, tapi harus dengan prosedur. Anda teman-teman tahu nggak prosedurnya berapa lama? Jam 8 malam baru bisa keluar jenazahnya, dan kita juga nggak bisa deketin lagi. Itu nggak nyaman banget. Nah, kenapa nggak kita sendiri? Coba deh, kita harus sehat gitu loh. Tapi nggak usah takut. Maksudnya COVID ini kan ya seperti flu, tapi kalau daya tahan tubuh kita lebih bagus, insya Allah nggak kena. Nah ini mungkin ada teman kita yang sempat kemarin terpapar, boleh nggak kita dengerin sharingnya? Marsha. Ayo Marsha. Kasih tahu pekerjaannya apa. Halo, kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran. Oke. Makasih. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Aku Marsha. Aku kerja di ini lagi keluar dulu ikutan teman sales call. Jadi aku kerja di hotel. Kemarin ini pas November ya, Oktober, bulan akhir, bulan akhir lah gitu, akhir Oktober, aku kena COVID. Lumayan lama, hampir 1 bulan lebih, aku di rumah, nggak kerja sama sekali. Terus pas kena itu, city value-nya lumayan rendah di 22 kalau nggak salah. Terus itu jadi gejalanya itu pertama itu sesak, dadanya gitu sakit. Kan dulu aku perokok, jadi aku kira ya dari rokok, jadi aku berhenti rokok buat tahu nih aku sesak karena rokok atau bukan. Terus ternyata tes, ternyata hari Seninnya itu aku hilang Selasanya aku hilang penciuman, terus aku langsung PCR, Rabu ketahuan kalau aku positif gitu kan. Terus setelah tahu itu positif, aku langsung sesak-sesak terus gitu, jadi napasnya pendek. Nah, terus abis itu ya udah aku cerita ke Tante Irna, kalau sama Kak Monik sama Mas Abdi juga kalau aku kena COVID gitu. Terus mereka bilang kamu harus langsung minum Nutrilite katanya gitu. Ini dosisnya ini gitu kan. Aku udah lupa dosisnya, cuma setelah minum itu setelah minum itu hari Jumat kalau nggak salah, penciuman aku udah balik gitu, jadi nggak lama-lama gitu. Terus kan 2 minggu tuh
dua minggu kemudian aku PCR lagi buat tahu aku negatif atau enggak gitu. Lumayan naiknya langsung cepat juga, city value-nya belum baik tapi sudah naik jauh gitu. Terus sesak-sesaknya juga mulai berkurang jauh juga, nggak kayak yang pertama kali tahu positif terus langsung sesak. Akhirnya iya sebulan lebih itu baru baru sembuh gitu setelah minum. Tapi aku pakai nggak pakai yang tadi Tante Nini kasih tahu lengkap banget sih. Kalau di lengkap itu bagus. Yang aku nggak ada tuh nggak ada salmon, nggak ada double X-nya diganti sama daily gitu. Itu aja juga udah bagus banget gitu, bantu lebih nambah imun gitu. Dan kalau dibanding sama teman-teman yang waktu itu infeksi juga, kamu relatif lebih cepat kan ya? Sebenarnya kalau teman-teman yang lain sih udah langsung bisa kerja. Memang aku yang lebih lama gitu prosesnya. Oh, oke. Cuma tapi untuk jangka panjangnya, jadi aku yang lebih tahan gitu. Teman aku malah ada yang kena lagi gitu. 2 kali kan Jadi 2 kali udah kena gitu. Sekarang sebenarnya aku masih tetap masih nerusin dengan dosis normal, tapi sebenarnya masih agak mirip sama yang COVID sih, kayak Biosi aku tetap minum 2 kali pagi malam gitu kan, karena extended release-nya itu 8 jam itu kan. Terus yang WGE-nya, UJMI-nya karena sesak-sesak sebelumnya kan tadinya 3, aku cuma bikin 2 gitu, 2 kali 2 tapi gitu. Terus D-nya aku tetap 2 kali 2 karena buat ngurangin jerawat, karena sebulan kemarin itu di rumah pas COVID itu jadi jerawatan parah kan. Buat ngurangin juga sama ketutupan masker juga Tante. Terus sama gitu aja sih gitu. Suamiku juga jadinya ikutan minum, jadinya dia juga sekarang udah nggak gampang sakit gitu. Oke. Gitu. Oke, makasih Marsha. Sorry ya. Oke, thank you Marsha. Sharingnya bagus banget. Dadah. Bye, selamat kerja. Oke, itu salah satu sharingnya. Nah, sekarang balik lagi ke teman-teman pilihannya. Jadi kita mau milih yang apa aja bebas. Cuma kalau saya yakin banget yang kita minum ini itu oke banget. Nah, teman-teman kalau ada yang mau tanya jawab, ada yang mau bertanya, nanti kita open, bisa raise hand, nanti kan kita bantu. Atau teman-teman tulis di kolom chat nanti kita bacain pertanyaannya, terus nanti langsung dijawab sama Bu Nini. Okay. Kan kalau ada pertanyaan boleh raise hand juga boleh, kalau lebih mudah raise hand. Boleh, mau langsung unmute juga boleh. Moga-moga informasinya ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya pilihan mau pakai suplementasi apa yang bagus gitu. Ya, sambil nunggu nih mungkin kita lihat dulu ya ada siapa aja di sini hari ini. Di kiri, maaf. Nah, kalau dilihat nih ada dari mana aja nih? Ada dari Jakarta, ada dari Pinrang, ada dari Depok, ada dari Cilegon juga. Tadi ya ada Bu Elka sama Bu Emma ya. Bogor, Rangkas Bitung, Jakarta lumayan banyak Kak, Jakarta. Ada dari Malang juga nih malah. Iya, udah keliling dunia berarti. Keliling Indonesia nih. Keliling Indonesia. Oke, ini silakan kalau ada pertanyaan atau ini. Mungkin aku beberapa pertanyaan yang biasanya ditanya nih Bu, yang setahu aku ya. Boleh. Apakah aman buat ibu hamil? Maksudnya Nutrilite? Nutrilite, Justru aman sekali, karena kan Nutrilite ini ibaratnya kalau kita harusnya makan pasir 5 sempurna. Nah, isinya kan cuma sayuran aja ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi sama aja kita makan sayur gitu, jadi aman banget. Mungkin yang nggak boleh diminum kalau misalkan dia kehamilan trimester pertama,
yang nggak boleh diminum sementara seperti kalmak sama omega 3 itu sebaiknya nggak dulu. Karena untuk membantu pembentukan janin tuh diperlukannya nanti kalau udah di semester kedua sampai terakhir, nah itu perlu banget kalmak sama omega 3 karena omega 3 untuk kecerdasan otak calon si bayi kan seperti itu. Kalau yang lainnya sih semuanya boleh gitu. Oke, nah berarti kalau perlu konsultasi atau apa itu bisa melalui rekan-rekan yang mengundang ya Bu ya, nanti dihubungkan lagi ke Bu Nini langsung ya, jadi nggak boleh atau nggak mau WA chat sama saya juga boleh, nanti nomornya mungkin diketik sama AB. Oke, ya. Ini ada pertanyaan masuk nih, apakah Nutrilite bisa nambah gemuk? Bisa buat nambah gemuk? Karena ada beberapa yang pakai double X katanya, badannya sih iya beneran sehat, tapi kok ada yang ngerasa nambah gemuk, bener atau enggak Bu? Harusnya sih enggak ya kalau nambah gemuk tuh karena appetite-nya udah enak, ya otomatis mungkin Anda jadi makannya makannya bertambah kontrol, nafsu makannya bagus, jadi Anda nggak terkontrol kayak gitu. Tapi untuk nambah gemuk sih rasanya jarang ya gitu loh. Saya sudah 25 tahun minum, baik-baik aja sih, nggak gemuk juga. Coba kalau ketemu oke aja sih, justru makan badan kita makin oke gitu. Oke. Jadi lebih karena appetite-nya ya, karena tubuhnya lebih terpenuhi nutrisinya, appetite-nya lebih naik ya. Gitu. Iya, metabolismenya kan juga jadi lebih bagus kan, jadi penyerapannya lebih bagus. Metabolismenya juga lebih bagus, penyerapannya juga lebih bagus. Oke, ini ada lagi nih Bu. Waduh, tiba-tiba jadi banyak pertanyaan. Sebentar ya. Tadi mana tadi udah di ini. Oke. Halo, saya mau tanya, kebetulan istri kena COVID baru beberapa hari ini dan isolasi mandiri di rumah. Yang saya mau tanyakan, ada nggak suplemen yang bagus yang benar-benar ampuh untuk istri saya? Terima kasih. Tergantung kondisinya ya, kalau kita tahu kondisinya mungkin itu sesak nafas, udah mulai tenggorokan nggak enak atau apa. Jadi kalau misalkan kita tahu kondisinya, kita bisa langsung sarankan apa aja. Tapi sih yang tadi 9 atau 8 macam itu seperti protein. Protein itu penting banget karena untuk membantu regenerasi sel kita. Jadi kan virus itu kan menyerang sel kita kan. Jadi kita minum itu lebih banyak 8 scoop sampai 12 scoop. 1 scoop itu dicampur sama 100 ml air atau jus kan, kita mesti yang enak-enak. Nah itu setiap jam atau nggak setiap 2 jam is okay, itu lebih cepat. Jadi kita kan kalau sakit nggak mau berlama-lama, kalmak D juga perlu. Kalau untuk tenggorokannya itu pakai si vitamin E, pokoknya B, C, D, E itu penting banget. Protein sama garlic karena dia antivirus. Kalau misalkan enggak, maksudnya enggak sampai terjadi kekentalan darah, ya kita nggak harus minum omega 3. Kalau mau minum pun 1-2 is okay gitu. Mungkin catatan kalau untuk tadi Ibu Nini bilang jus, itu jusnya pastikan buahnya udah di suhu ruangan ya, jangan dari kulkas langsung di blender atau di jus. Terus juga jangan pakai es juga karena itu merangsang iritasi di mana? Peradangan juga di tenggorokan gitu ya. Jadi airnya pakai air suhu ruangan, buahnya juga pastikan yang udah dari itu suhu ruangan juga gitu. Oke, ini ada lagi. Apakah Nutrilite aman kalau diminum sekaligus beberapa jenis? Misalkan kan tadi ada 4 sampai 8 gitu, misalkan langsung minum 6 gitu. Boleh nggak tuh Bu? Atau malah berbahaya? Nggak, boleh aja. Saya kalau minum Nutrilite ada 8 macam atau 10 macam udah telan aja. Kalau bisa nelan banyak is okay, kalau nggak bisa semuanya ya nggak apa-apa. Tapi bersamaan is okay kan, semuanya cuma tanaman, tumbuh-tumbuhan aja, jadi benar-benar suplementasi, jadi nggak ada bahan kimia dan lainnya, aman aja sih gitu. Paling beberapa nanti ikuti anjuran kalau misalkan dibilang ketika makan atau setelah makan kayak gitu. Itu ya Bu ya. Ada soalnya aku nemuin ada beberapa yang sensitif banget. Buat sehat sih sesudah makan semua ya, kita minumnya sesudah makan. Kecuali kalau ada yang mau diet dan lain-lainnya, itu ada beda-beda cara minumnya gitu. Betul.
Jadi mungkin kalau ada teman-teman punya keluhan mah atau apa kan kadang apa sih karena kepikiran ya, aduh nih ada vitamin C-nya ntar malah kena gitu. Ya nggak apa-apa, makan dulu aja kalau gitu daripada jadi pikiran terus nanti kalau istilah kita apa self fulfilling prophecy ya. Daripada kayak gitu mendingan makan aja terus baru diminum suplemennya, lebih aman buat pikiran. Nah, ini ada lagi pertanyaan masuk nih Bu. Gimana sih cara jelasin kalau Nutrilite itu bukan obat, tapi Nutrilite itu suplemen? Terus gimana juga buat ngejelasin kalau suplemennya Nutrilite itu organik, bukan kimiawi? Ibu soalnya bisa, oke ya udah aku yang jawab ya. Jadi kalau untuk menjelaskan Nutrilite itu bukan obat atau suplemen, kalau aku sih biasanya bilang ngebedain Nutrilite itu tukang bangunan, kalau suplemen obat itu pasukan tempur, kalau suplemen itu tukang bangunan. Kerjanya suplemen yang ngebantu ngebangun sel-sel dalam tubuh, memperbaiki dan sebagainya gitu, ngasih vitamin, nutrisi. Kalau obat itu memang buat perang. Nah, kalau namanya perang pasti ngelawan musuhnya adalah sumber penyakitnya, ya virus, ya virus, bakteri, dan kuman penyakit lainnya gitu. Masalahnya yang namanya perang pasti ada collateral damage, pasti ada masyarakatnya juga yang rugi. Masyarakatnya siapa? Ya badan kita sendiri gitu. Jadi memang ampuh sih obat melawan penyakit, tapi ya tadi kayak yang rumah udah kebakaran, sisa-sisanya ya nanti kita bangun lagi dari awal deh, ya jadinya minus gitu. Sedangkan kalau suplemen kita terus-menerus bikin benteng gitu loh, jadi bentengnya lebih kuat. Walaupun ada infeksi masuk, ya mungkin lebih susah ditembus, istilahnya tuh kayak gitu kalau aku selalu jelasinnya. Terus kalau untuk organik sama kimiawi, kalau aku sih biasanya demoin langsung sih, kayak contoh kalau yang aku sampai pernah nyimpen ada beberapa suplemen Biosi, terus Double X, itu aku sengaja simpan di wadah yang aku biarin terbuka gitu. Dan itu terus aku foto, kelihatan jelek, kelihatan bulukan, kayak busuk gitu. Karena apa ya? Karena kita kan organik. Sayuran juga, buah juga kalau kita masukin ke kulkas lama-lama peot, kering gitu kan. Kalau di udara terbuka busuk gitu. Nah, Nutrilite juga kayak gitu. Bandingin kalau misalkan sama kayak obat-obatan yang tadi dibilang. Aku nggak pernah sih denger ada obat-obatan jamuran ya. Gitu, atau bulukan gitu. Nggak pernah, karena apa? Obat-obatan memang isinya kimia sintetis. Kalau yang kita, hanya organik gitu. Gitu Pak Ari, semoga menjawab ya. Ada lagi kah pertanyaan? Silakan kalau ada yang masuk. Oh Bu, kalau untuk asam urat mana aja yang nggak boleh dimasukin? Mana aja yang nggak boleh dikonsumsi? Asam urat itu daily double X enggak ya, nggak dianjurkan. Iron folic enggak, BOC dikurangin, itu aja sih. Tapi kalau untuk penanggulangannya ya minumlah omega 3 sama garik lebih banyak, karena kan asam urat itu kan yang diserang si otot sama syaraf ya gitu. Oke. Jadi teman-teman, kalau saya ditanya kenapa sih milih suplementasi saya pasti minum, tapi yang mana? Saya selalu tanya, kita tahu nggak sih bahan bakunya apa? Kalau misalkan kita mau minum suplementasi di luaran sana, aku tetap nanya, yakin nggak sih bahan bakunya benar apa enggak? Kedua, kita tahu nggak sih pabriknya, bisa nggak sih di search di Google atau di YouTube, jelas nggak sih penjelasannya? Di luaran sana sih banyak kan merek-merek yang katanya oke, tapi kalau saya tanya bahan bakunya dari mana, nanam sendiri apa enggak, organik apa enggak, kita punya ladang organiknya pun tersertifikat gitu, iya tersertifikasi gitu. Apalagi saya udah lihat ke sana dan saya tahu, oh yang namanya organik tuh cara penanamannya aja sampai didetailin seperti itu. Makanya saya senang banget kalau jadi penyuluh pertanian tuh, oh kita ini organik, saya tanya lagi, apa istilahnya airnya tuh dari mana? Kalau misalkan dia dari air sungai kan kita mesti lihat hulu sama hilirnya tuh kemana. Terus yang kalau misalkan dari atas apakah benar-benar bersih gitu. Juga kalau misalkan dari sumber sendiri, kita kan mesti bisa tes. Di Nutrilite itu di ladangnya tuh semuanya itu keren banget ya. Jadi kalau misalkan punya waktu pas jalan-jalan ke Amerika kalau udah nggak pandemi, Anda kalau mau ke sana bisa, setiap orang bisa datang untuk melihat gitu loh, nggak ada ditutup-tutupin, nggak ada, dan standarnya tuh benar-benar gila-gilaan. Waktu ke pabriknya aja, dari zaman dulu tuh tahun 2000 tuh, awal 2000 aja,
kita prokes banget tuh sampai semuanya ditutup-tutupin pakai masker, pakai Google, dikasih Google. Jadi benar-benar kayak orang pakai APD gitu. Apalagi sekarang baru ada virus baru pakai APD. Kalau di Nutrilite enggak, di pabriknya benar-benar standarnya gila-gilaan, keren banget. Itu teman-teman, mungkin waktunya udah habis. Bu, ini ada waktunya udah habis. Ini ada pertanyaan penting. Yang pertama, kalau mau cari produk Nutrilite di mana? Apakah di apotek ataukah di toko atau ada di all shop atau marketplace online? Jadi itu jawabannya Anda tanyakan semua orang yang mengundang Anda, atau enggak beli ke tokonya di MW. Tapi kalau kita ke tokonya MW minimal Anda harus members, atau enggak Anda titip orang yang dekat situ. Tapi saya sarankan mendingan members aja karena ada diskonnya harganya berbeda. Terus jangan beli di marketplace. Pertama buat saya mereka nggak ada garansinya ya, kan. Kebetulan produk MW itu ada garansi 100 hari. Kalau nggak cocok kita bisa tukar dengan produk yang lain dengan seharga yang sama seperti itu. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nggak sesi seperti ini? Nanti mungkin mau ngajak orang nih, Bu. Oh, boleh. Ya, sesi kita sih tergantung request. Kalau misalkan ada yang mau lagi, tapi yang pasti kita tiap minggu akan ada sesi training yang lain dengan itu yang lain gitu. Dengan topik yang berbeda. Yaudah. Nanti berarti dikabarin lewat rekan-rekan yang mengundang juga ya, Bu ya? Ya, betul. Tapi kalau mau diulang, boleh nanti request aja. Oke, ya udah. Terima kasih banyak Bu Nini waktunya, sama tadi ada Marsha juga sharingnya keren banget. Untuk teman-teman semua yang udah sempat hadir, thank you. Ini happy banget kita udah bisa sharing. Semoga kita bisa berbagi manfaat dan semoga bisa ngebantu teman-teman yang ya supaya kita semua lah untuk terlindungi lah dari ancaman COVID ini ya. Oke teman-teman, salam sehat, tetap jaga prokes. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Dadah, selamat siang, selamat. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mbak Nini. Iya, Mbak Irma semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah Tante Nini, dadah Mas Abe. Thank you Mas ya. Terima kasih Bu Nini, terima kasih Abe, Terima kasih Bu Nini. Thank you Bu Nini. Thank you Bu Nini. Makasih Mas Abe, makasih Bu Nini. Iya sama-sama. Abe keren banget Abe. Makasih Bu Geni tadi. Siapa aja. Abe keren banget. Kita tutup ya. Terima kasih semua. Selamat siang. Siang. Recording stop.